Iya pemirsa, sekarang Meta sedang berada di depan kediaman salah satu alumni SD Negeri 1 Langkai. Siapa dia, penasaran kan? Yuk tetap ikuti Meta. Selamat sore Pak. Hai, selamat sore. Saya Meta. Mohon maaf, boleh minta waktunya sebentar buat ngobrol-ngobrol Pak? Oh silakan, silakan. Oh, ya. Di mana, kita di sini atau di mana? Di sini aja. Di sini boleh, aja. Pak? Ya Oh, oke, baik. gimana? Terima Ya. kasih. Ya pemirsa, saya sekarang sedang bersama dengan salah satu alumni dari SD Negeri 1 Langkai, yaitu Bapak Dr. Insinyur Mopit Sabtono Subagio MP. Nah, siapa beliau? Mari kita kenalan. Bapak, kalau boleh tahu, Bapak tamat dari SD Negeri 1 Langkai itu pada tahun berapa, Pak? Ya, saya masuk Sekolah Dasar Negeri 1 Langkai yang dulu namanya Sekolah Dasar Negeri Palangkaraya 1. Itu 1970. Kemudian saya selesaikan pada tahun 1976. Dulu waktu jadi siswa di SD Negeri 1 Langkai itu cita-citanya mau jadi apa, Pak? Sebagaimana layaknya anak-anak seusia sekolah dasar pada saat itu, mungkin kalau ditanya itu beragam bentuk cita-cita, dan biasanya yang diperlihatkan itu atau yang diucapkan itu adalah ketika melihat sesuatu yang dianggapnya gagah. Pada saat itu saya selalu bilang saja saya mau jadi polisi, begitu. Nah, tapi saya sendiri tidak tahu polisi itu apa, begitu kan. Nah, tetapi itulah yang namanya cita-cita di masa kanak-kanak, begitu. Seiring dengan perubahan waktu, ya tentunya semuanya menjadi berubah karena wawasan kita juga tentu semakin lama semakin berkembang, gitu. Jadi istilahnya dulu cita-citanya jadi polisi, sehingga akhirnya jadi seorang pemimpin ya Pak. Tidak jauh lah Pak, istilahnya sama-sama mengayomi masyarakat. Amin, gitu. amin, amin. Ya, kalau boleh tahu nih Pak, dulu sama jadi siswa SD Negeri 1 Langkai, ada nggak guru favorit Bapak? Guru yang paling Bapak ingat gitu? Ya, saya dulu punya seorang guru ya, itu beliau mengajar kalau tidak salah itu berhitung ya. Tapi waktu itu belum ada guru mata pelajaran, tapi guru kelas gitu kan. Itu Pak Lambung. Pak Lambung. Orangnya memang apa ya, kalau orang bilang anak-anak itu galak begitu ya. Tapi saya senang. Saya senang. Saya melihat pada saat itu di dalam terjemahan saya sebagai anak-anak, beliau ini apa namanya itu kalau bahasa sekarangnya itu konsisten dengan yang dia ucapkan. Beliau bilang bahwasanya kita tidak boleh terlambat. Beliau datang selalu tepat waktu. Nah, saya sampai sekarang belum tahu apakah Pak Lambung yang saya maksud guru saya SD itu masih ada atau sudah wafat, sudah meninggal. Dan saya setelah itu jarang lagi berjumpa dengan beliau. Begitu. Iya. Ya betul sekali Pak, saya ada melihat foto-fotonya kemarin. Jadi ada deretan foto-foto kepala sekolah, salah satunya ada Pak Lambung yang Bapak bilangnya itu. Begitu. Nah kalau selama SD ada nggak Pak kenangan yang paling Bapak ingat gitu, yang paling berkesan selama masa SD Pak? Yang lucu kah? Yang rame lah gitu Pak? Iya, saya dulu waktu SD itu gila main bola. Saya sering lupa waktu. Termasuk diantaranya adalah lupa untuk belajar. Lupa untuk belajar. Sehingga saya akui pernah, kalau enggak kelas 4, kelas 5 lah. Dan itu raportnya saya simpan sampai sekarang. Itu saya berhitung atau matematika itu dapat 5. Sehingga kontan pada saat itu saya dimarahin habis-habisan oleh orang tua saya, bapak saya. Tetapi saya menerima itu semua, itu akibat kelalaian sendiri, dan pengalaman itu tidak pernah terulang lagi. Iya. Itu yang paling menarik buat saya. Gitu. Pelajarannya begitu ya Pak? Pelajaran yang luar biasa. Belajar itu perlu. Kita punya hobi boleh, tapi belajar jangan pernah dilupakan. Wah, luar biasa sekali Pak. Nah Bapak ini kan juga
pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Palangkaraya periode 2013 sampai 2018. Ya. Nah, selama menjabat Pak, apakah ada misi Bapak? Boleh nggak gitu kami tahu misi Bapak untuk kemajuan pendidikan di Kota Palangkaraya, Pak? Ya, jujur saya harus sampaikan di sini bahwasanya sebenarnya seorang Mofid Sabtono Subagio itu tidak berani bercita-cita, apalagi pernah bermimpi untuk menjadi seorang wakil wali kota. Ketika perjalanan hidup ini mengarah ke sana, saya berusaha untuk menerjemahkan tugas wakil wali kota itu sebagaimana yang telah dimandatkan di dalam peraturan, dan saya coba implementasikan dengan pengalaman hidup saya. Kebetulan saya ketika diangkat menjadi pegawai negeri sipil itu, profesi saya adalah dosen dan peneliti. Nah, saya berusaha membantu tugas kepala daerah, Bapak Wali Kota pada saat itu Pak Riban, di bidang pendidikan, dan tugas saya sebagai wakil wali kota itu adalah di bidang pengawasan. Tentunya saya harus memberikan jaminan kepada masyarakat bahwasanya anak-anaknya yang peserta didik yang dititipkan di sekolah-sekolah baik itu tingkat TK, SD, SMP, dan SMA pada saat itu masih dalam kewenangan pemerintah Kota Palangkaraya, saya harus bisa memberikan garansi bahwa anak-anak mereka akan mendapatkan layanan pendidikan yang baik, dengan guru-guru yang baik, dan dengan suatu proses belajar mengajar yang baik. Nah, tugas saya memberikan jaminan itu, dan tugas saya memberikan garansi untuk membantu wali kota pada saat itu kepada masyarakat. Nah, saya tentunya memerankan di bidang pengawasannya. Mudah-mudahan selama kurun waktu 5 tahun kemarin antara 2013 dan 2018, saya dinilai bisa menjalankan tugas saya. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, sejatinya kalau memang ada yang baik itu bukan karena saya, karena memang niat bagi penyelenggara pendidikan itu sendiri untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Ya. Ya, baik Pak. Kalau harapan Bapak sendiri ke depannya untuk SD Negeri 1 Langkai dan juga pendidikan-pendidikan yang ada di Kota Palangkaraya, apa Pak? Saya sebenarnya melihat begini ya, kalau secara parsial Sekolah Dasar Negeri Langkai 1 itu adalah sekolah yang tergolong sudah berumur, ya, berumur. Tentunya mereka sudah mempunyai banyak perjalanan panjang, sehingga tidak ada alasan ketika saya mempunyai suatu ekspektasi Sekolah Dasar Langkai 1 ini bisa menjadi contoh bagi sekolah dasar yang lain. Jangan malah Sekolah Dasar Negeri 1 Langkai itu atau Sekolah Dasar Negeri Langkai 1 ini justru belajar dengan sekolah-sekolah yang baru muncul belakangan. Itu harapan saya seperti itu. Nah, sebenarnya harapan itu juga tidak hanya kepada Sekolah Dasar Negeri Langkai 1, tetapi juga kepada penyelenggara pendidikan di Kota Palangkaraya. Karena apa? Kita ini adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Maka ketika kita berbicara pendidikan, tentunya kualitas sumber daya manusia penyelenggara pendidikan itu harus di atas rata-rata yang lain. Nah, kemudian para penyelenggara pendidikan, baik itu guru maupun dinas-dinas yang menaungi sekolah-sekolah yang ada, sudah harus menyadari bahwasanya input nanti yang masuk di penyelenggaraan pendidikan, baik itu SD, SMP, juga mungkin SMA yang sekarang di bawah kewenangan provinsi, itu berbeda dengan tempat-tempat yang lain karena kita ibu kota provinsi. Ya, itu ekspektasi saya begitu. Nah, begitu juga di tingkat pendidikan-pendidikan yang lebih tinggi lainnya, ya. Nah, yang terakhir nih Pak, kita kan di sini dilihat banyak orang nih. Kalau boleh sambil nyantai di sono ya kita ya. Ya, oke, mari kita nyampe sampai sana ya. Terus gimana? Gini Pak, bisa nggak kasih motivasi buat kami gitu kan? Kan masih banyak nih anak-anak yang masih berjuang, anak-anak yang masih berusaha menempuh pendidikan. Mungkin ada juga yang mau sekolah tapi
terhalang oleh biaya ataupun hal lainnya begitu Pak. Nah, ada nggak Pak motivasi-motivasi yang bisa diberikan buat kami gitu, biar kami tambah semangat? Ya, sebenarnya begini, kita kan sudah menetapkan wajib belajar 12 tahun ya. Ini istri saya Iya, sebetulnya kan, guru Bu. juga gitu ya. Wajib belajar itu bukan lagi 9 tahun, 12 tahun. Artinya sampai dengan sekolah menengah Nah, kita berharap ya bahwasanya anak-anak pada usia peserta didik itu dia tidak memikirkan hal yang lain selain mengikuti kegiatan proses belajar mengajar. Kan? Harapan saya sebenarnya kepada anak-anak itu jangan patah semangat karena suatu kondisi. Justru saya ingin menyampaikan kepada para orang tua bahwasanya wajib belajar yang sudah dicanangkan pemerintah itu memberikan suatu jaminan bahwasanya pendidikan yang nirbiaya, tidak, jangan diartikan bahwa itu nol begitu loh, karena kegiatan pendidikan itu adalah tanggung jawab negara, tanggung jawab pihak ketiga, dan tanggung jawab orang tua. Nah, di tanggung jawab negara itu sudah 0 rupiah, kan? Apa itu? Tidak ada SPP-nya, kan? Tidak ada pungutan-pungutan lain. Tetapi ketika sekolah memberikan suatu pungutan-pungutan, itu sebenarnya adalah partisipasi orang tua yang merupakan kewajiban orang tua, porsinya orang tua, begitu loh kan? Nah, misalnya anak-anak ini mau beraktivitas drum band, pramuka segala macam. Nah, orang tua yang mestinya harus segala sesuatunya itu siap, ya. Nah, segala sesuatunya itu siap. Nah, inilah harapan saya, jangan sekali-kali kita membebankan kepada anak-anak kita yang dalam usia belajar itu dengan pekerjaan mencari nafkah. Nah, kalau sudah di atas usia 17 tahun di sekolah menengah umum, mungkin secara temporer bolehlah seperti itu ya, membantu orang tuanya dengan pekerjaan-pekerjaan di luar jam sekolah. Nah, itu harapan saya sebenarnya. Baik, sekarang juga sudah bersama Ibu di sini. Kalau boleh tahu nih Bu, ada harapan nggak ke depan buat anak-anak di Kota Palangkaraya? Harapan saya ya anak-anak Kota Palangkaraya mungkin lebih baik lagi dan lebih maju lagi ya. Tetap semangat dan harus belajar, karena kita ini semakin ke depan kan persaingan itu semakin ketat ya. Jadi anak-anak harus mau belajar untuk ke depan. Ya, baik. Terima kasih Pak, terima kasih Bu buat Baik. waktu yang sudah diberikan. Terima kasih. Saya mohon pamit. Sukses mentor ya. Siap. Oke. Sukses Makasih, buat Bu. Cawar TV. Oke, sampai jumpa sekali. Siap. Salam buat teman-teman di kantor semuanya ya. Siap. Oke, siap, baik. Pak. Nah, Oke. pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan salah satu alumni dari SDN 1 Langkai, yaitu Bapak Dr. Insinyur Mopit Sabtono Subagio MP. Luar biasa sekali ya, kita mendapat motivasi-motivasi yang luar biasa bahwa kita tuh harus berani bermimpi. Walaupun waktu kecil mimpi kita berbeda, namun seiring berjalannya waktu kita akan menemukan jati diri kita dan kita dapat bermanfaat bagi masyarakat. Tetap semangat dan tetap menjadi yang terbaik. Ya.